Didi Aris Setiadi, hanya perlu waktu kurang lebih 11 bulan untuk mengubah kondisi Desa Mekarsari setelahnya beliau menjadi pejabat antar waktu atau PAW Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Setelahnya Kepala Desa Lama Saudara Ade meninggal dunia, maka Didi yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan untuk menjabat menjadi Kepala Desa. Setelahnya terpilih, Didi tidak menunggu waktu lama lagi mengadakan langkah-langkah untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan, baik pembangunan infrastruktur maupun non-infrastruktur seperti membangun jiwa yang religius dengan pola yang dianjurkan oleh para ulama. Dilihat dari sisi infrastruktur pun terbukti pembangunannya terus berjalan serasa seperti sudah menjabat 6 tahun. Beliau telah berhasil merubah situasi keadaan di Desa Mekarsari dari berbagai hal dan dari semua sektor hanya dalam kurun waktu kurang lebih 11 bulan. Walaupun waktu yang bisa dikatakan cukup singkat itu sebagai pejabat PAW akan tetapi hasilnya sangat memuaskan dan mencengangkan serta mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, yang mana pembangunannya dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat di desa tersebut perihal kinerja kepala desa. Terlihat pembangunan yang paling fenomenal adalah membangun dan merubah total kantor Desa Mekarsari yang mana asalnya bangunan yang tidak layak disebut sebuah kantor, namun pada saat sekarang setelahnya ada pejabat PAW maka semuanya bisa merubah keadaan yang menjadikan kantor desa tersebut sangat representatif, penuh inovatif dan indah terlihat dipandang mata. Hal itulah yang menjadi keinginan masyarakat luas mempunyai kantor desa yang layak dan tidaklah memalukan. Keberadaan kantor desa yang representatif merupakan ciri keinginan seorang pemimpin yang masyarakatnya dihargai. Tidaklah berlebihan kalau kantor desa yang dahulu dan kantor desa yang sekarang sangatlah jauh berbeda perubahannya, baik itu tata ruang maupun tata kelolanya, dan hal itu adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan. Setelahnya terlihat kantor pemerintahan desa dibangun oleh kepala desa yang berstatus sebagai pejabat antar waktu, itu barulah masyarakat menyadari serta menaruh kepercayaan bahwa anggaran yang selama ini digulirkan ke Desa Mekarsari benar-benar digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil musyawarah desa atau musdes yang melibatkan berbagai lembaga yang ada serta tokoh masyarakat di desa tersebut. Ketika ditemui baru-baru ini, Didi mengatakan bahwa anggaran merehabilitasi kantor desa ini berasal dari bantuan Provinsi Jawa Barat tahun 2020, yang mana menurut aturan yang sudah ditentukan pembangunan kantor desa tidak boleh memakai dari anggaran dana desa dari pusat, maka aturan yang bisa dipakai untuk merenovasi desa yaitu hanya bantuan dari provinsi, yang disebut Banprop. Dengan demikian saya baru bisa merenovasi dan merombak total bangunan kantor desa Mekarsari ini, ungkap Didi. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa pembangunan lain yang sudah terlaksana serta bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh warga yaitu pengadaan sumur bor di 13 titik yang tersebar di tiap RW. Manfaat keberadaan sumur bor tidak lain untuk keperluan ibu rumah tangga seperti mandi, mencuci dan lain sebagainya. Sementara di Desa Mekarsari itu sendiri ada 8 RW dan 31 RT serta jumlah keseluruhan penduduk desanya berjumlah kurang lebih 5.800 jiwa. Yang tidak kalah penting juga adalah pengadaan mobil ambulan desa yang sangat diperlukan sekali oleh masyarakat, yang mana bila ada warga yang sakit atau yang memerlukan tidak menunggu lama lagi bisa dibawa ke rumah sakit. Hal itu menjadi suatu kemudahan buat warga Desa Mekarsari setelah tersedianya mobil ambulan tersebut. Di samping sudah tersedianya mobil ambulan itu, Desa Mekarsari pun baru-baru ini telah mendapat bantuan sepeda motor pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat yang sudah tentu hasil pengajuan kepala desa itu sendiri. Kegunaan kendaraan motor bak sampah tersebut nantinya akan dikelola oleh badan usaha milik desa. Usaha milik desa atau BUMDes yang bekerja sama dengan ketua RT setempat untuk mengangkut sampah di tiap-tiap RT yang mana sampah tersebut bisa didaur ulang. Didi mengungkapkan ketersediaan sepeda motor bak pengangkut sampah ini untuk memudahkan warga agar tidak membuang sampah sembarangan. Bahkan sebaliknya, sampah yang bisa didaur ulang akan dibeli oleh BUMDes yang hasil penjualan sampah itu bisa untuk membayar listrik penerangan di tiap-tiap gang setempat oleh ketua RT-nya. Gagasan seperti itu sangat diapresiasi oleh warga maupun para ketua RT.
karena jalan gang yang tadinya gelap ketika malam hari akan bisa diterangi listrik. Program lain yang diberikan setiap 1 bulan sekali oleh pihak kecamatan yang dilaksanakan di kantor desa yaitu pembagian insentif RT RW. Yang mana insentif tersebut sangat ditunggu-tunggu oleh semua RT dan RW karena memang untuk menyambung hidup di masa pandemi ini. Kontributor Puncak Sari TV mengabarkan.